Salam, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama sebelum kegiatan KPM kita terlebih dahulu mempelajari sedikit tentang firman Tuhan. Biarlah apa yang kita pelajari betul-betul tertanam di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Bapa surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami menghampiri tahta kasih-Mu Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan jika pada pagi ini Kau kembalikan kami untuk kami datang ke hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan ini semua karena kasih kemurahan-Mu dan campur tangan-Mu dan kehidupan tiap pribadi kami. Urapi kami Tuhan dan kuasa kebenaran-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga kami mengerti akan segala kehendak-Mu pada hari ini. Kau tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mulai renungan pagi ini. Haleluya, amin. Pada pagi ini Bapak memberikan tema yaitu hidup dalam kasih. Sebagai ayat emasnya diambil di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pagi ini Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup ramah seorang dengan yang lain dan penuh dengan kasih kepada siapapun, dan kita mau mengampuni segala apa yang diperbuat orang lain kepada kehidupan kita. Bapak berikan contoh pada kejadian ini. Ada seorang anak pulang sekolah, dia merasa sedih sekali. Dia merasa suram wajahnya dan dia merasa putus asa. Anak itu ditegur oleh orang tuanya. Kenapa sih kamu? Anak itu diam aja. Keesokan harinya, waktu dia pulang sekolah lagi, seperti itu terjadi lagi. Sampai pada akhirnya dari anak itu bertanya kepada dia, ada apa sih kamu? Dan ternyata anak itu mau terbuka dengan omnya. Anak itu berkata, aku di sekolah dibully sama teman-teman. Hal yang seperti ini seringkali terjadi dimanapun kita berada, di lingkungan apapun sering terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ajarkan kepada kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan seperti itu, karena hal itu akan melukai, membuat seseorang menjadi sedih, membuat seseorang menjadi putus asa, bahkan jarang ada juga yang sampai orang yang dibully itu akhirnya bunuh diri. Maka pada saat ini Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus mau hidup dalam kasih. Kenapa Tuhan ajarkan seperti ini? Karena Tuhan sendiri adalah kasih, dan Tuhan telah membuktikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita melalui kelahiran putranya di dalam dunia ini, yang sebentar lagi kita juga akan merayakannya. Di dalam ayat emasnya tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam ayat ini jelas dikatakan, kita harus ramah, kita harus penuh kasih, kita harus saling mengampuni. Bahkan di sini dikatakan bahwa Allah, ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hal yang luar biasa Tuhan berikan contoh di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah memberikan contoh yang luar biasa, yaitu Dia telah mengirimkan anaknya
untuk sebagai tanda kasih kepada dunia ini. Hidup dalam kasih bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi juga bukan suatu hal yang susah kalau kita berserah kepada Tuhan. Bagaimanakah kita bisa hidup di dalam kasih? Di dalam Matius pasal yang ke-20, Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Jadi supaya kita dapat hidup dengan kasih, kita harus sadar bahwa kita tuh di dalam kehidupan ini kita harus mau melayani. Dalam arti apa? Dalam arti kita mau merendahkan hati, dalam arti kita mau memandang orang lain itu adalah orang yang berharga. Sebab apapun yang diciptakan Tuhan, apalagi manusia, adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-11, di sini dikatakan, "Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku." Hal yang kedua, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus mempunyai hati yang tulus. Di dalam ayat ini dikatakan, "Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan." Kalau kita ada rasa ketulusan pada siapapun, maka kita akan menampakkan kasih kepada orang lain. Yang ketiga, di dalam 2 Korintus Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12, di situ dikatakan, "Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah." Hal yang berikutnya setelah ketulusan, yaitu kita harus mau mempunyai kemurnian. Kemurnian itu dalam arti bahwa kita memandang sesuatu itu bukan hanya dari satu sisi atau sisi kemenangan kita sendiri, tetapi kita juga mempertimbangkan keadaan-keadaan di sekitar kita, sehingga kita dapat murni, tulus di dalam kita terhadap seseorang. Di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang kedua, Titus pasal yang kedua ayat yang kedua, di situ dikatakan, "Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan." Hal yang berikutnya setelah ketulusan, kemurnian, yang perlu kita miliki yaitu apa? Kesederhanaan. Kesederhanaan adalah satu kata yang mudah tapi susah. Seringkali kita terpancing dengan keadaan di luar kita, sehingga kita inginnya tidak mau hidup yang sederhana, inginnya menang sendiri, nggak mau mengalah. Hal yang berikutnya yaitu terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Inilah hal-hal yang harus kita miliki supaya kita benar-benar bisa hidup di dalam kasih, hidup di dalam Tuhan, dan jalan hidup kita seturut dengan kehendak firman Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Bapak ambil di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6. Suratan Yohanes yang kedua, pasal yang kedua, pasal yang pertama ayat yang ke-6, demikian bunyinya. "Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya." Ayat penutup ini mengatakan bahwa dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi salah satu
supaya kita bisa hidup di dalam kasih, kita harus mau menurut akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu dari mana? Dari firman-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Biarlah kita benar-benar sebagai pelajar, sebagai anak muda, kita benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga pertumbuhan iman rohani kita bukan berhenti pada titik tertentu, tetapi pertumbuhan iman rohani kita akan terus naik sampai Maranatha. Dan Tuhan menemukan keadaan kita benar di hadapannya, karena dari hari ke hari kita selalu hidup di dalam kasih karunia-Nya. Sekali lagi Bapak ingatkan, janganlah kita seperti contoh tadi membuli seseorang, tetapi kita justru harus memberikan kasih kita kepada siapapun. Seperti Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Nya di dalam kehidupan kita dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Sebentar lagi kita juga akan merayakannya. Tuhan hadir. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, menuntut kita untuk kita selalu hidup di dalam kasih dan di dalam kebenaran jalan Tuhan. Amin. Sebelum kita akhiri, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan jika pada saat ini kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau kerjakan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, sehingga firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami. Walau kami sekarang telah selesai mendengarkan Tuhan, kami percaya urapan Roh Kudus-Mu yang mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau ajarkan kami pada pagi ini untuk kami hidup di dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami memandang seseorang itu berharga seperti Engkau memandang kami berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ucap syukur akan segala campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.